Banyak yang bertanya, Bang, bagaimanakah caranya supaya bisa lancar ngomong di depan kamera sebagai YouTuber? Gampang banget caranya. Jangan skip video ini sampai selesai. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail, kita bakal membahas bagaimanakah caranya supaya bisa ngomong lancar di depan kamera seperti ini everybody. Enak didengar, enak ditonton, dan bisa diterima pesan dari konten yang kita sampaikan everybody. Bisa dibilang ini adalah trik public speaking untuk para YouTuber pemula. Tapi sebelum kita kasih tahu caranya, jangan lupa untuk ngasih like video ini dan juga jangan lupa juga komen, share video ini kalau misalnya bermanfaat untuk teman-teman Anda, saudara Anda, dan juga subscribe, nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya, supaya Anda tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya Anda jadi YouTubepreneur. Dan jangan lupa juga untuk ngasih tombol terima kasih atau super thanks di sebelahnya tombol share atau tombol berbagi. Di situ ada logo love, di tengahnya ada logo dollar. Thank you. Cara berbicara di depan kamera dengan baik dan benar everybody, supaya enak didengar dan juga videonya juga enak ditonton, sehingga apapun pesan yang Anda sampaikan di dalam konten itu terlihat sangat menarik dan mudah diterima, mudah dimengerti. Jadi video atau konten yang cara berbicaranya itu tidak jelas, secara otomatis sebagus apapun materi yang disampaikan di dalam konten itu tidak akan bisa diterima dengan maksimal oleh penonton. Cara berbicara Anda tidak bisa diterima oleh penonton, secara otomatis penonton akan bosan dan tidak akan kembali nonton video Anda lagi. Dan jelas mereka tidak akan subscribe channel Anda, karena sebagus apapun materi di dalam video Anda, cara penyampaian Anda atau delivery Anda itu tidak maksimal everybody. So, kita bakal bahas di video ini cara pede dan lancar ngomong di depan kamera sebagai YouTuber seperti saya ini everybody. Bagaimanakah caranya? Let's go. Yang pertama, menguasai materi. Jadi di dalam konten itu pasti ada materi yang disampaikan, entah itu tutorial, entah itu vlog, entah itu apapun itu. Yang jelas sebelumnya harus dikonsep dulu dan Anda kuasai konsep materi yang ada di dalam video Anda. Meskipun cara berbicara Anda sudah bagus, Anda sudah pintar berbicara di depan kamera, tapi itu akan percuma kalau misalnya Anda tidak menguasai yang namanya materi di dalam konten tersebut everybody. So, kuasailah materi sebelum Anda berbicara di depan kamera, sehingga ketika Anda bisa menguasai materi sebelumnya, Anda memahami apa yang akan Anda sampaikan di dalam konten, secara otomatis itu akan lancar-lancar saja. Kadang-kadang orang tidak bisa ngomong di depan kamera karena kurang seberapa paham apa isi materinya. Jadi ngomong sambil mikir. Tapi kalau misalnya udah menguasai materi, udah di luar kepala, tinggal ngomong saja everybody, nggak usah pakai mikir. Yang kedua adalah pondasi teknik berbicara. Ada 3 everybody. Yang pertama adalah intonasi, yang kedua adalah artikulasi, yang ketiga adalah aksentuasi. Oke, kita jelasin satu persatu. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi ini adalah sebuah nada di dalam bicara everybody. Jadi sebenarnya bicara itu seperti nyanyi, cuman bedanya mungkin tidak ada nada khusus di dalam bicara. Jadi istilahnya nggak ada chord, nggak ada nada dasar di dalam ngomong everybody ya. Sebenarnya di bicara itu juga ada naik turun yang disebut dengan intonasi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tanpa intonasi yang benar, secara otomatis gaya bicara kita akan susah diterima oleh penonton everybody. Karena intonasi atau nada bicara, naik turun bicara kita itu menentukan makna dari sebuah kalimat atau kata everybody. Sebagai contoh, satu kata ini akan berbeda maknanya ketika ada 2 intonasi yang berbeda. Sebagai contoh, kata lari everybody. Lari akan berbeda maknanya ketika intonasinya berbeda. Sebagai contoh seperti ini. Lari. Itu yang pertama. Kira-kira intonasi yang pertama barusan maknanya seperti apa? Maksudnya itu apa? Silahkan komen di bawah. Kemudian kata lari yang berikutnya dengan intonasi yang berbeda dari intonasi yang pertama tadi. Oke, kita coba. Lari. Pasti Anda akan paham maknanya ketika intonasi itu dengan menggunakan intonasi kata lari. Nah, dari sini Anda sudah paham bahwasannya kata lari yang pertama dengan intonasi yang pertama tadi itu menunjukkan bahwasannya kita bertanya, lari. Nah, itu adalah sebuah intonasi yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Kemudian berbeda dengan intonasi yang kedua. Intonasi yang kedua dengan intonasi yang agak menghentak, lari. Dan maknanya Anda sudah paham. Itu adalah kata
menyuruh orang untuk lari. Itu dia intonasi, everybody. Kemudian yang berikutnya adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah penyebutan yang jelas. Artikulasi. Jadi bagaimana caranya ketika Anda berbicara, A, I, U, E, O-nya jelas. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, itu harus jelas. Ketika kita mengucapkan kata A, B, C, D, E, jelas. Sebagai contoh, karyawan Indomaret ketika bertanya ke Anda ketika Anda baru masuk ke dalam Indomaret. Ketika karyawan Indomaret itu menyapa Anda dengan intonasi yang benar, artikulasi yang jelas, pasti Anda akan paham. Contoh seperti ini. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja, terdengar jelas dan masuk ke dalam telinga Anda dan masuk ke dalam otak Anda sebagai pelanggan Indomaret. Ketika artikulasinya tidak jelas seperti ini, Anda akan bingung, apa maksudnya? Ketika mbak-mbak atau mas-mas Indomaret menyambut Anda dengan artikulasi yang tidak jelas. Contoh seperti ini. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Tidak jelas, artikulasinya tidak jelas. Oke, intonasi sudah, kemudian artikulasi sudah, dan kita tinggal menyempurnakan dengan aksentuasi. Aksentuasi itu adalah sebuah penekanan pada satu kata khusus, dan tujuannya adalah untuk menajamkan satu kata khusus, bahwasannya kata khusus itu adalah kata atau kalimat yang inti dari pembicaraan, everybody. Sebagai contoh, kita kembali lagi ke masa SD. Ada satu kalimat, ini Ibu Budi. Sekarang kita akan pertajam kalimat tersebut dengan aksentuasi. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Nah, penekanan yang ada di kata budi ini menunjukkan bahwasannya budi adalah kata yang paling penting di dalam satu kalimat tersebut. Sebagai contoh lagi, ketika konten Anda memancing, saya mau mancing. Nah, tidak ada aksentuasinya. Sekarang kita berikan ketajaman dengan aksentuasi. Saya mau mancing. Saya mau mancing. Inti dari kalimat saya mau mancing ini adalah mancing. Jadi kita harus memberikan penekanan ke dalam satu kata inti, yaitu mancing, everybody. Saya mau mancing. Itu akan lebih maksimal dan lebih tajam, dan orang akan mudah memahami apa yang Anda maksud, everybody. Oke, sudah paham? Intonasi, artikulasi, dan juga aksentuasi itu adalah sebuah pondasi dasar dalam berbicara di depan kamera khususnya, everybody. Kalau masih belum paham, silakan komen-komen di bawah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya lensa kamera ini bayangkan adalah mata penonton Anda. Jadi biasakan berbicara di depan kamera, misalnya pakai handphone dan pakai kamera depan, jangan memandang layar kita sendiri seolah-olah kita berkaca kayak gini nih. Ini tidak menghargai penonton dan tidak melihat penonton, kayak ngomong sama orang lain. Penonton akan ada yang namanya eyes contact dengan Anda, kontak mata dengan Anda. Jadi bayangkan ketika Anda di depan kamera, bayangkan lensa kamera Anda itu adalah mata penonton Anda. Silakan Anda main mata dikit-dikit supaya mereka lebih eyes contact dan lebih intim dengan Anda, lebih akrab maksudnya. Oke? Dan ketika Anda berbicara di depan kamera, usahakan jangan berimajinasi seperti Anda ngomong ke banyak orang, everybody. Jadi bagaimana caranya gaya bicara Anda itu seperti ngomong dengan satu orang. Jadi bayangkan Anda ngobrol dengan satu orang dan itu mungkin adalah teman Anda, everybody. Jadi bagaimana caranya seakrab mungkin seperti saya dengan Anda. Seolah-olah kita akrab, padahal kenal aja enggak, ya kan? Komen di bawah. Sekali lagi, berimajinasilah ketika di depan kamera seolah-olah ngobrol di depan satu orang. Lensa kamera itu adalah mata penonton Anda, satu orang. Kenapa kita harus seolah-olah ngobrol dengan satu orang padahal penonton kita banyak, ribuan bahkan jutaan penonton? Karena YouTube ini sifatnya adalah personal. Jadi penonton nonton sendirian dan seolah-olah penonton merasakan juga di depan Anda. Seolah-olah mereka itu ngobrol sendirian dengan Anda, setiap orang, meskipun jumlahnya jutaan. Jadi sekali lagi, YouTube sifatnya adalah personal, everybody. Sini ngobrol sama Om secara personal. Oke? Dan yang paling penting adalah just be yourself. Jadilah diri Anda sendiri. Jadi jangan mencoba untuk menjadi orang lain, menjadi sok asik, menjadi sok cool, sok keren, everybody. Jadi ketika Anda adalah YouTuber daerah dengan logat daerah Anda, itu sebaiknya jangan dihilangkan kalau misalnya tidak bisa. Misalnya Anda contoh orang Jawa. Orang Jawa ciri khasnya adalah medok.
ya kan? Jadi kalau misalnya Anda orang Jawa, ya sudah. Kalau Anda tidak bisa menghilangkan yang namanya medoknya, ya sudah, ngomong apa adanya. Medok, ya ndak apa-apa, ya toh. Itu malah lebih hangat. Orang-orang yang satu ras, satu suku dengan Anda itu akan lebih terwakili daripada Anda so asik ngomong lu gue, tapi nadanya medok. Waduh, itu malah kelihatan maksa, malah kelihatan kayak so asik. Jadi seperti apapun logat Anda, jangan sampai menghilangkan logat Anda. Itu justru akan menjadi ciri khas khusus, karakter yang kuat secara personal Anda sebagai YouTuber everybody. Jangan lupa belajar, karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotaro signing out. Bye.